Bapak Ibu sekalian, video ini kita akan menjelaskan terkait mengenai uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru khusus pada guru tertentu. Nah, dengan video ini diharapkan kita Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan gambaran umum tentang pelaksanaan UKPPG di tahun 2025 ini. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang kita ketahui, grup profesional merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini didasari dari Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengharapkan seorang guru harus memiliki 4 kompetensi, yaitu pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Bagaimana cara keempat kompetensi ini dapat terpenuhi, maka dibuatlah suatu proses dengan proses pendidikan profesi guru, di mana pada pasal 9 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 menyatakan bahwa peserta PPG harus mengikuti uji kompetensi secara nasional sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat pendidik. Nah, eh, Nah, UKPPG sendiri dilaksanakan itu nanti ada dua ya Bapak Ibu ya. Eh, Pesertanya dikatakan first taker adalah peserta yang pertama sekali melaksanakan ujian UKPPG. Sedangkan yang dinyatakan tidak lulus pada first taker maka disebut sebagai retaker atau menguji ulang. Nah, kalau retaker ini nanti dia biaya ujiannya ditanggung oleh peserta masing-masing Bapak Ibu. Tapi kalau first taker itu dibiayai oleh LPTK penyelenggara PPG-nya. Pelaksanaan UKPPG dilaksanakan secara serentak dan nasional dengan Panitia Nasional Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru bersama dengan Direktorat Pendidikan Profesi Guru dan Balai Pengelola Penguji atau nanti BP3. Kemudian, ujian dari UKPPG nanti terbagi dua, yaitu ujian tertulis dan ujian kinerja. Ujian tertulis nanti dilaksanakan secara daring domisili berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan. Sedangkan uji kinerja dilaksanakan secara daring melalui proses unggah dokumen oleh peserta dan dinilai dokumen oleh para penguji UKPPG. Nah, kapan dilaksanakannya? Nah, ini tergantung dari jadwal pada tahapan masing-masing. Tahap 1, 2, dan 3 itu berbeda sesuai dengan surat edaran dari Dikdasmen sendiri. Nah, kita akan membahas di sini mengenai ujian tertulis, Bapak Ibu. Untuk ujian tertulis terdiri atas tes ujian objektif. Di sini Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan secara langsung. Soalnya terdiri atas tes Pedagogical Content Knowledge atau PCK sebanyak 35 soal pilihan berganda, baik itu sederhana dan kompleks. Tujuannya untuk mengukur materi dan strategi pembelajaran yang Bapak Ibu kuasai. Tes yang kedua, soalnya itu berbentuk tes situational judgment test atau SJT, berbentuk 30 soal pilihan ganda berbobot. Masing-masing pilihan itu memiliki nilai dengan rentang 1 sampai 5. Tujuannya untuk menilai kemampuan guru dalam mengambil keputusan berdasarkan konteks pembelajaran. Waktu pengerjaan ke dua jenis soal ini selama 120 menit. Nah, ini salah satu contoh soal Pedagogical Content Knowledge atau PCK. Ini contoh pada bidang studi bahasa Indonesia. Pak Budi adalah seorang guru bahasa Indonesia yang tengah merancang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk kelas 9. Ia memastikan bahwa tujuan pembelajaran dan indikator yang dirumuskan tidak hanya mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mengembangkan sifat keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kemandirian siswa sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam satu sesi pembelajaran, Pak Budi berencana mengajarkan materi tentang cerpen dengan fokus pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Namun, ia merasa ragu apakah tujuan yang dirumuskan sudah tepat untuk mencapai pengembangan sikap yang diharapkan. Pertanyaannya,
Manakah perumusan tujuan dan indikator pembelajaran yang paling tepat untuk mengembangkan sikap keilmuan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kemandirian sesuai dengan dimensi profil Pancasila? Kalau Bapak Ibu perhatikan, opsi jawabannya A. Siswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen dan menjelaskan nilai moral yang terkandung dalam cerpen secara rinci. Nah, di sini memang ditemukan unsur intrinsik, cuma ada nilai moralnya, cuman terbatas pada mengidentifikasi. Kalau diidentifikasi itu masih tujuan C1 Bapak Ibu. Jadi itu sangat rendah untuk tujuan pembelajaran seperti itu. Poin B, siswa mampu menginternalisasi nilai moral dalam cerpen, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Nah, di sini sudah muncul pada kata kerja tujuan ini sudah ada menginternalisasikan nilai-nilai moral, berarti sudah terdapat nilai moralnya. Kemudian sudah ada kata keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, sudah muncul juga poin-poin profil Pancasila. Yang C, siswa mampu menganalisis struktur cerpen membandingkan dengan cerpen lain. Ini pada sudah tahap kognitif C4 menganalisis, tapi di sini belum ada profil Pancasila yang muncul di tujuan pelajaran. Begitu juga pada poin D. Jawaban D juga belum muncul profil Pancasila. Maka jawaban yang paling tepat itu di jawaban B. Kemudian, berikut ini adalah contoh situational judgment test atau SJT. Nah, Bapak Ibu bisa baca soalnya. Di tengah pelaksanaan program kewirausahaan di sekolah, oke, Pak Andi, seorang guru bahasa Indonesia di SMA, menghadapi dilema etika. Salah satu siswanya Yudi mengajukan proposal untuk proyek kewirausahaan yang melibatkan pemasaran produk lokal dari komunitas mereka. Namun, setelah penilaian proposal tersebut, Pak Andi menyadari bahwa beberapa produk yang dipromosikan dalam proyek tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas kehalalannya. Yudi sangat antusias dan berusaha keras untuk meyakinkan Pak Andi bahwa proyek ini penting untuk mengembangkan kewirausahaan siswa dan memperkenalkan mereka pada nilai-nilai kemandirian. Pak Andi merasa terjebak antara mendukung inisiatif siswa yang bermanfaat dan memastikan bahwa semua aspek proyek sesuai dengan prinsip moral dan etika. Pertanyaannya, bagaimanakah sebaiknya Pak Andi menyikapi situasi menjaga etika, integritas, dan prinsip moral dalam proyek tersebut? Nah, jawaban yang kita lihat dari D, mengarahkan Yudi untuk memodifikasi proyek pada produk lain yang telah terbukti standarnya. Nah, di sini tidak muncul nanti kreativitasnya dan kemandiriannya karena diminta untuk memodifikasi yang sudah ada. Poin C, menerima proposal dengan catatan Pak Andi akan menanggung resiko jika proyek tidak sesuai dengan standar etika kehalalan. Nah, ini poinnya, ini SJT yang saya bilang ya Bapak Ibu, semuanya ada nilainya, tapi poin tertinggi yang kita cari. Nah, menerima proposal ini bisa, cuman sepertinya Pak Andi sangat terancam karena menanggung resiko. Atau poin B, menolak proyek tersebut secara keseluruhan karena khawatir mengenai kehalalan produk meskipun ini mengecewakan siswa. Nah, ini juga kurang tepat Bapak Ibu ya karena ada proses penolakan secara menyeluruh. Jadi, kreativitas anak seakan tidak dihargai. Yang A ada menurut saya jawaban paling tepat. Kenapa? Karena di A mengizinkan proyek tersebut dilanjutkan dengan syarat Yudi memperjelas sumber produknya, memastikan bahwa semua produk dipasarkan telah terverifikasi halal. Jadi Pak Yudi memberikan solusi kepada si Yudi supaya mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga proyek tersebut tetap dapat dijalankan. Nah, itu tadi contoh soalnya Bapak Ibu ya. Selain SJT dan PCK, ujian tertulis juga ada yang namanya tes subjektif. Subjektif ini bentuknya ngapain? Ini tesnya berbentuk uraian reflektif. Terdiri atas pertanyaan yang memuat butir mengidentifikasi masalah, upaya mengatasi, dan hasil upaya yang dilakukan, serta pengalaman berharganya. Berikut salah satu contoh tes, eh, satu contoh studi kasus tes uraiannya. Ini saya ambil contoh studi kasus untuk bidang studi fisika, Bapak Ibu. Di sini dijelaskan identifikasinya, masalahnya. Saya sebagai apa?
Kesulitan saya apa? Kesulitannya adalah rendahnya kemampuan literasi dalam membaca dan menafsirkan grafik serta data eksperimen. Nah, kemudian dijelaskan sedikit masalahnya apa. Setelah identifikasi masalah, selanjutnya adalah deskripsi penyelesaian masalah. Nah, deskripsi penyelesaian masalahnya dituangkan dalam membuat LKPD. Nah, di dalam LKPD dijelaskan pendekatan yang digunakan apa, menggunakan bentuk desain pembelajarannya bagaimana, apakah memanfaatkan teknologi, setelah deskripsi penyelesaian masalahnya, jelaskan hasil upayanya. Nah, di sini dijelaskan eh, dengan adanya LKPD, dampak peserta mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Buktinya apa? Meningkat dari 30% meningkat jadi 75%. Nah, dijelaskan sedikit hasil yang didapatkan apa. Kemudian pengalaman berharga yang didapatkan. Nah, di sini dijelaskan pengalaman berharga yang saya dapatkan memiliki dampak peningkatan pengetahuan. Hal ini menunjukkan pembelajarannya efektif. Di sini disebutkan bahwa peserta didik bisa menghubungkan grafik tidak hanya menghafal rumusan tapi menganalisis data. Nah, di sini dijelaskan secara rinci. Oke, Bapak Ibu, itu tadi mengenai ujian tertulis. Nah, ini ujian kinerjanya, Bapak Ibu. Untuk ujian kinerja itu ada dua jenis. Ujian kinerja tujuannya adalah untuk menilai kemampuan Bapak Ibu dalam melakukan dan merancang dan melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas. Nah, yang dilakukan ada dua jenis ujian di uji kinerja. Yang satu penilaian perangkat pembelajaran itu merupakan hasil dari perkuliahan Bapak Ibu selama melakukan pembelajaran di ruang GTK atau yang disiapkan secara khusus, bukan hasil plagiat. Beberapa LPTK meminta bukti hasil cek plagiatnya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, perangkat pembelajaran diunggah pada platform uji kinerja dengan nama filenya perangkat pembelajaran underscore nama mahasiswa underscore min. Nah, untuk masing-masing LPTK Bapak Ibu pelaksana PPG boleh koordinasi dengan adminnya. Mungkin ada kriteria khusus dalam eh, apakah bentuk covernya harus seperti apa yang tertuang. Nah, itu silakan tanyakan ke LPTK masing-masing. Kemudian uji kinerja berikutnya adalah video praktik pembelajaran. Nah, video ini dibuat berdasarkan perangkat pembelajaran yang tadi sudah Bapak Ibu rancang dan unggah di sebelumnya. Jadi tadi Bapak sudah membuat perangkat pembelajaran, sekarang dipraktikkan. Nah, video ini harus direkam secara khusus pada praktik mengajar selama 2 JP. Kalau Bapak Ibu di SD, maka pakai 2 JP-nya 2 JP SD. Kalau SMP, 2 JP SMP, SMA, 2 JP SMA. Jadi, dia tidak terikat berapa menit, tapi terikat dalam JP. Yang ketiga, format videonya harus MP4. Kualitasnya baik, tajam, suaranya jernih, dan tidak kabur. Berikutnya, pengantar video berupa profil peserta dengan menyebutkan nama, asal LPTK, NIM, dan identitas sekolah dengan durasi maksimal 1 menit. Di sini, Bapak Ibu tidak perlu menambahkan pengantar profil dari sekolah Bapak Ibu tempat praktik. Sekolah saya memiliki visi bla bla bla, itu tidak perlu Bapak Ibu. Yang kelima, video yang diupload itu nanti ada dua Bapak Ibu ya. Yang satu video utuh selama 2 JP dan satu lagi video edit dengan waktu durasi 30 menit. Nah, Bapak Ibu, untuk video masing-masing nanti penamaannya sesuai dengan jenis videonya. Kalau dia video utuh, nanti penamaannya video utuh underscore nama underscore NIM. Kalau video edit seperti itu, video edit underscore nama underscore name. Jadi satu hal yang perlu Bapak Ibu ingat ketika mengupload link tersebut jangan berpindah antara utuh dan edit. Terima kasih. Demikian pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.